Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ikhwani fillah, tahukah kalian kalau di zaman sekarang ini jempol kita, telunjuk kita itu bisa lebih cepat daripada cepatnya otak. Kita lihat berita sedikit, kita langsung share. Kita dengar cerita sedikit, itu kita langsung percaya, padahal itu belum tentu benar. Makanya Islam ngajarin satu hal yang begitu penting dan krusial, yang seharusnya itu kita lakukan, yang dinamakan dengan tabayun. Artinya apa? Cek dulu, klarifikasi dulu. Jangan asal telan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Makanya sudah jelas, sudah gamblang di dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian fasikun, seorang yang fasik, binaba, dengan membawa berita, dengan membawa informasi, dengan membawa cerita, binabain fatabayyanu, maka cross check dulu, klarifikasi dulu, cari kebenarannya, apa dia benar atau emang salah. Karena hari ini banyak pertemanan yang rusak, hari ini banyak konektivitas antara bos dengan bawahannya itu yang nggak benar, tuan dengan pembantunya yang nggak sesuai, atau mungkin pemerintah dengan rakyatnya, pemerintah dengan menteri-menterinya, atau bahkan para pengurus masjid DKM dengan jajaran di bawahnya, dengan anak mudanya, dengan mungkin bawah-bawahnya, semua itu rusak. Akan tetapi bukan karena kebencian, ya ikhwani fillah, akan tetapi karena salah paham saja. Banyak fitnah yang viral sekarang bukan karena fakta, tapi karena malas tabayun. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, role model kita, beliau katakan, kafa bil mar'i kadiban, cukup seseorang itu dinilai, cukup seseorang itu dimaknai sebagai seorang pendusta, an yuhaddisa, yaitu apabila dia mendengar atau dia mendapat tapi semuanya dia ceritakan tanpa dia klarifikasi, tanpa dia cross check kebenarannya terdahulu. Kadang kita tuh lebih percaya dengan postingan 10 detik, 15 detik, 1 menit di TikTok, di sosial media, di Facebook, di Instagram. Tetapi kita tidak mau langsung ngobrol, cross check dulu sama orangnya langsung. Oleh karena itu, tidak semua yang kita dengar harus kita sebar. Tidak semua yang viral harus bisa kita percaya. Karena satu tombol share, satu jempol like kita, itu bisa jadi dosa jariah yang berketerusan sampai kita mati. Maka oleh karena itu, Tuhan telah memberikan kita leluasa, Tuhan telah memberikan kita fasilitas yang luar biasa, telah memberikan wadah setelah tabayun itu yang dinamakan dengan musyawarah. Karena hidup itu bukan tentang kita yang paling benar, tetapi tentang cari jalan terbaik bersama. Maka kata Allah, dan urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah. Apapun itu dengan musyawarah. Jadi musyawarah itu bukan hanya saja cuman rapat formal. Kadang sesimpel kita mau bikin acara, kemudian mungkin nyelesain masalah dengan teman kita, sahabat kita, sohib kita, atau dengan menentukan keputusan organisasi, itu juga bisa dinamakan musyawarah. Karena anak muda yang keren itu bukan yang paling keras suaranya, yang bukan paling lantang, tetapi yang bisa mendengar orang lain dan menerima pendapatnya. Karena ego bikin kita jatuh, tapi musyawarah bikin kita tumbuh. Maka ya ikhwani fillah, coba kita bayangkan sejenak, kalau dunia ini penuh tabayun, penuh dengan musyawarah, hoaks berkurang, fitnah juga hilang, kemudian pertemanan lebih awet, kemudian juga bos dengan karyawannya mungkin lebih nyatu, jajaran pengurus masjid juga dengan jajaran di bawahnya, dengan anak mudanya juga mungkin lebih masuk, dan hati pun menjadi lebih tenang, dan semua daripada program-program kerjanya akan terlaksana dengan baik. Maka jadi mulai hari ini kalau kita dengar berita apapun itu, kita cek dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah ngobrol dulu. Kemudian yang ketiga, kalau ada beda pendapat,
Kita musyawarah dulu dengan sesimpel itu. Karena orang yang hebat bukan selalu yang bicara. Bukan selalu yang bicara. Akan tetapi yang bisa menjaga lisan, bisa pikiran, dan perasaan orang lain. Maka sebagai penutup ya ikhwani fillah, ada satu pesan bagi kita semua, bagi diri saya juga, dan semua yang mendengar ini. Jangan jadi generasi yang cepat menyebarkan. Jangan jadi generasi yang cepat menghakimi, tapi jadilah generasi yang cepat memahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.